Ini yang terlampau tadi ya, terskip affective domain. Jadi affective domain itu adalah ini. Nah, ini yang selama ini kita, Ibu Bapak, saya termasuk yang tidak terlalu memikirkan labelnya ini, levelnya, karena memang agak sulit juga Ibu Bapak sebenarnya ya. Level dari domain afektif itu juga ada. Jadi kalau karakter atau nilai-nilai itu baru sampai hanya menerima, misalnya dengan mengikuti, menjawab, memperhatikan yang hubungannya dengan psikoafektif itu masih level bawah. Nah, kalau dia sudah bisa mendiskusikan ya nilai-nilai moral tertentu itu sudah pada responding. Nah, untuk kita sebenarnya menurut saya supaya tidak terlalu rumit dan ini juga masih belum banyak dikaji bagaimana melevel dari affective domain ini. Yang paling penting itu kita memasukkan, mengintegrasikan nilai-nilai karakter itu ke dalam pembelajaran kita. Jadi Ibu dan Bapak nggak usah lah mau terlalu memikirkan ini characterization kah, organization kah, valuing kah, gitu ya. Nanti tidak jadi pula LO-nya. Yang penting ada di dalam itu, ya, oke. Nah, apa sih tantangannya? Sangat penting itu LO ditulis dengan jelas sehingga dapat dipahami oleh siswa, kolega, dan penguji eksternal. LO itu tidak hanya dipahami oleh kita yang membuat, tapi juga oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa tahu apa yang diharapkan nanti setelah pembelajaran itu terhadap mereka. Artinya mereka diharapkan bisa mengapa, jadi mereka juga tahu. Nah, sangat penting disebutkan, dijelaskan mungkin beberapa menit di awal pembelajaran Ibu dan Bapak di pertemuan pertama paling tidak sehingga mereka tahu ya. Kemudian kenapa kok harus tahu kolega? Karena kita kalau Ibu dan Bapak punya tim teaching ya, jadi kolega juga harus punya pemahaman yang sama. Nah, kalau di sekolah nih Ibu Bapak ya, kalau tujuan itu harus penting karena nanti kalau misalnya kita tidak bisa hadir, kolega kita bisa menggantikan dan mereka punya pemahaman yang sama tentang apa yang kita harapkan terhadap mahasiswa. Dan penguji eksternal, nah ini tergantung lah kalau ada supervisor, supervisor, kalau ikut international akreditasi kemarin itu ya, literasi internasional itu penguji eksternal juga harus tahu itu tentang LO itu ditanyakan kepada kita. Ada yang sudah ikut dalam tim-tim internasional akreditasi? Bu Eva sudah? Pak Dian, Dian, itu ditanya itu, nih LO-nya ini profilnya apa gitu, kenapa LO-nya ini kan gitu ya, Anda mau jadi apa lulusannya gitu. Nah jadi external examiners, penguji eksternal harus tahu. Saat menulis LO ya, akan bermanfaat bagi Anda dan dapat ditunjukkan kepada siswa dan program studi. Direkomendasikan kalau di sini justru 5-8. Dia waktu UNKI katanya waktu itu boleh 10 lah paling banyak. Nah, ini disebut di dalam bahasa Inggris rule of thumb, Ibu Bapak. Rule of thumb itu artinya hanya konvensi saja. Secara internasional ada persetujuan, nggak usah terlalu banyak. Tapi nggak ada juga masalah salah betul sebenarnya. Nggak masalah salah betul, just only rule of thumb. Ya, Ibu Bapak. Nah, di checklist, sudahkah saya memulai setiap LO dengan kata kerja aktif? Sudahkah saya menghindari istilah seperti tahu, mengerti, mengenal, sadar, menghargai. Kenapa? Karena kata-kata ini tidak operasional sehingga sulit menentukan cara mengukurnya di akhir pembelajaran. Sudahkah saya memasukkan hasil pembelajaran di berbagai tingkat taksonomi Bloom? Nanti Ibu Bapak cek, jangan sampai mungkin LO-nya 5 tapi 5-5-nya hanya C1, C2, C3 saja gitu. Nah, yang rendah kadang-kadang penting juga karena di dalam pembelajaran itu sama dengan ujian Ibu Bapak, kalau kita bikin ujian kan soalnya jangan sulit semua ya. Ada juga soal yang agak rendah gitu ya atau menengah supaya mahasiswanya tidak putus asa kan gitu. Jadi ada juga yang kita ukur. Jadi bisa kalau misalnya kita buat tinggi semua, jangan-jangan nanti mahasiswa dalam kelas 30 itu yang mencapai LO tinggi itu hanya 10%. Itu sepertinya kita tidak berhasil ya mengajar. Sementara pada LO sedang mungkin ada yang 80% paham. Ya, jadi ada LO yang sedang yang tercapai, tapi ada LO yang tinggi mungkin belum semua mereka mencapainya.
Oke, apakah apakah hasilnya dapat diukur dan diamati? Nah, ini penting dari LO itu nanti bisa diukur dan diamati enggak gitu. Apakah semua hasil sesuai dengan tujuan dan isi mata kuliah atau modul? Oke. Nah, LO itu bukan masalah ya tidak, ya. Yang kalau LO itu pasti kalau kita sebut LO itu tercapai pasti pakai rubrik. Pasti pakai rubrik. Jadi misalnya tadi LO-nya mahasiswa bisa mengimplementasikan teori dan konsep apa tadi ya? Misalnya teori dan konsep dalam memberikan pelayanan BK gitu. Nah, itu kan tidak bisa dijawab iya atau tidak itu. Pasti ada rubriknya. Ya, sudah tercapai sekian persen sampai di sini, tapi belum ada hal-hal yang belum tercapai. Nah, karena memang LO itu mencakup beberapa tujuan pembelajaran. Nah, rubriklah yang memberikan panduan yang jelas bagaimana nanti siswanya akan dinilai, rubrik dari serangkaian kriteria dan tanda atau tingkat yang terkait dengan kriteria tersebut. Oke, nah pada akhir kegiatan diharapkan siswa bisa mendeskripsikan apa itu learning outcome, belum, dan ini saya pikir Ibu Bapak pasti bisa lah. Ya, nah rumuskanlah satu capaian pembelajaran untuk mata kuliah, bukan satu ya, rumuskan capaian pembelajaran untuk satu mata kuliah yang saudara, ibu bapak pilih, gitu ya. Pilihlah satu mata kuliah, rumuskan learning outcome-nya, boleh melihat kembali, tentu boleh sekali ya melihat RPS yang sudah jadi itu, lalu lihat bagaimana kalau itu dirumuskan dalam bentuk LO sebenarnya. Oke, thank you very much. Thank you for your attention. Ada pertanyaan kah? Do you have any question? Ibu, maaf, saya izin bertanya. Saya Ya, Bu Ima. Iya, ini mohon maaf tadi sinyalnya tidak bagus, jadi tidak jadi untuk presentasi ya, Bu. Ya, ini terkait dengan tugas. Jadi ini membuat LO begitu ya, Bu? Ya. Yes. Nah, terdiam pula Bu Ima. Ya, Bu Ima. Hilang lagi kayaknya, Bu, internetnya. Ya, membuat LO dari satu mata kuliah yang dibina. Oke. Rambu-rambunya tadi, LO-nya tolong dicakupkan ketiga domain tadi. Jumlahnya tidak mesti sama, tidak mesti banyak. Misalnya afektif saya mau menonjolkan satu saja boleh, nggak masalah. Satu sikap tertentu yang mau saya integrasikan, fine. Ya. Kayaknya di mata kuliah saya keterampilan yang bisa benar-benar dianggap psikomotor itu hanya satu, fine. Misalnya public speaking ya, bisa berpidato misalnya. Tapi di mata kuliah saya lebih banyak psikomotor atau keterampilan Bu, karena teorinya sedikit. Oke, enggak masalah. Ya, gunakan kata kerja yang bisa aktif, yang bisa menunjukkan bagaimana LO itu akan diukur. Ya, jangan LO itu terlalu luas sehingga hasilnya itu sebenarnya tidak bisa kita lihat berhasil atau tidak pada akhir perkuliahan tersebut. Dari LO itu nanti baru di breakdown atau diturunkan menjadi tujuan pembelajaran per pertemuan atau per topik. LO dilihat dari sisi mahasiswa, bukan dari sisi kita. Di apa yang bisa dikuasai, dilakukan mahasiswa setelah mereka selesai mata kuliah itu. Oke? Paham ya, Ibu Bapak ya? Paham ya? Oke. Jadi jumlahnya antara 5 dan 8 aja. Oke, 5, 6, 7 gitu. Kalau terlalu sedikit khawatirnya sebenarnya tidak tercakup ntar yang pentingnya. Di antara 5 dan 8, nggak usah 16. Nah, itu masih ada ditemukan sebelum ini karena setiap pertemuan dia buat LO-nya, bukan seperti itu. Jadi sekali lagi saya mungkin bisa memberikan contoh yang agak tepat itu dalam bidang saya, karena bidang saya bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya saya ingin saya mengajarkan
menulis akademik misalnya gitu. Nah, di akhir pembelajaran itu LO saya mungkin 1. Nah, menulis akademik itu di dalam silabus saya barangkali ada 3 macam teks yang saya ajarkan. Maka mungkin saya bisa mengatakan mahasiswa bisa menulis teks argumentasi atau eksposisi dengan baik dan bahasa yang benar. 1. Tapi eksposisi itu tidak bisa diajarkan 1 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama, mungkin baru saya memperlihatkan contoh dan menganalisis contoh itu dengan mahasiswa, maka tujuan pada pertemuan pertama, barangkali siswa bisa menganalisis dan menentukan struktur teks eksposisi. Itu pertemuan 1. Tapi bukan itu LO-nya. LO-nya itu bisa nulis teks eksposisi nanti setelah mahasiswanya menyelesaikan mata kuliah. Kira-kira bisa ya Ibu ya? Bapak ya? Oke, saya harap bisa. Saya tunggu kalau misalnya nanti LO-nya sudah oke, langsung saya nilai dalam 1 minggu ini. Ibu dan Bapak silakan. Tapi misalnya belum bisa dinilai dengan nilai minimum, nanti saya beri komentar dan tolong diperbaiki. Jadi bisa dinilai dengan nilai yang lulus lah gitu ya, nilai yang lulus. Nilai lulus itu kalau nggak salah saya 70 atau 70 kalau nggak salah saya. Jadi kalau misalnya Ibu Bapak walaupun masih ada yang kurang tepat, tetapi saya bisa nilai itu oke, mungkin dari 5 atau 6 LO, 1 kurang bagus, 4-nya cukup bagus, mungkin saya bisa beri nilai 80 misalnya kita, atau 76, 77 tergantung juga pemakaian katanya, maka tidak saya minta perbaiki. Tapi jika belum mencapai nilai minimal supaya Ibu Bapak lulus, maka saya berikan komentar untuk diperbaiki. Oke ya? Baik. Makasih, saya pikir sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat, hanya sekedar mengingat-ingatkan, mengulang-ulang kaji yang sudah Ibu Bapak pahami. Terima kasih banyak. Oke. Oh, Ibu, ini udah selesai ya Bu ya ini ya? Ya. Tadinya mau ada pertanyaan Ibu. Karena tadi Ibu sebutkan, apakah boleh Ibu? Apa tuh pertanyaannya? Karena tadi kan Ibu sebutkan LO atau learning outcomes kalau di dalam kita mengerjakan RPS ya Bu ya, kita sebutkan dengan capaian pemenang mata kuliah. Nah tadi kebetulan memang mata kuliah yang saya ampu itu CPMK-nya hanya 3. Tapi sebenarnya dalam aspek di dalam tiap masing-masing pertemuan, ini kan terkait dengan berbagai metode. Jadi metode yang saya ajarkan metode penilaian status gizi. Nah, penilaian status gizi itu ada berbagai metode. Metodenya misalnya antropometri, biokimia, dan klinis. Nah, jadi ini makanya tidak banyak gitu Bu dalam CPMK atau LO-nya hanya ada 3, tapi di dalamnya turunannya nanti pada saat sesi sesuai dengan kalau antropometri karena ada banyak ya Bu ya gitu. Jadi masing-masing metode pun juga akan banyak. Nah, itu nanti akan diturunkan dalam tiap sesinya gitu. Dan biokimia juga begitu, misalnya ada banyak zat gizi yang akan kita lihat gitu ya, ada zat gizi makro dan mikro, nah itu nanti turunannya dalam tiap sesinya juga gitu. Nah, jadi CPMK yang tadi, makanya saya ingin bertanya gitu, tadi yang Ibu sampaikan, CPMK memang tidak setiap sesi saya membuat punya CPMK, jadi 14 sesi tidak saya buat 14 CPMK, tapi adalah sub CPMK, tapi itu di dalam CPMK tadi saya hanya 3 gitu, tapi turunan dari CPMK 3 CPMK tadi atau learning outcomes tadi akan menjadi turunan sub CPMK-nya itu hanya 9. Nah, jadi dari 9 sub CPMK tadi yang akhirnya nanti di dalam sesi pertemuan tiap minggu bisa jadi satu sub CPMK itu 3 sesi misalnya begitu Ibu. Itu apakah oke atau tidak ya Bu? Karena itu bukan bidang saya, tapi kalau mendengarnya setiap yang 3 itu sepertinya Ibu mengharapkan kemampuan mereka menerapkan atau melakukan sesuatu setiap itu ya. Nah, mungkin bisa dilihat dulu, bisa juga Ibu Syifa, saya tidak mengatakan tidak oke ya karena melihatnya, tapi bisa juga dalam satu LO yang sudah Ibu Syifa tadi bikin itu bisa mungkin mengandung 2, satu ke lebih kepada tingkat pemahaman pada teorinya, satu lagi pada tingkat pengaplikasiannya. Jadi menjadi 2, bisa jadi 2. Tapi tidak harus begitu itu Bu Syifa. Ya nanti kita lihat. Tapi kalau Ibu masukkan satu LO tentang afektif, sudah jadi 4. Saya gitu ya. Nanti Ibu Syifa lihat. Tapi tidak ada sebenarnya seperti yang saya katakan itu hanya rule of thumb. Jadi diharapkan antara 3, 5, dan 8. Tapi haruskah? Tidak, karena itu bukan masalah salah dan benar.
Kalau ternyata Ibu dan Bapak harus punya 4 saja, mungkin ya, karena memang sudah dengan LO itu sudah terlihat sebenarnya apa yang mau yang harusnya dikuasai mahasiswa dan harus bisa mereka lakukan, that's fine. Ya, Bu Bapak. Oke, thank you. Baik, terima kasih Bu Yeni. Sama-sama, terima kasih. Nanti kita jumpa suatu saat insya Allah. Ya, offline. Sekarang online saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Yuk, sama-sama ya. Saya live ya. Yuk. Terus kita live juga nih ya. Udah. Silakan live Pak Riko. Udah bereskan ya.